Bab 206 Aula Pil. 4 aula besar Paviliun Pedang Lingqiao, Aula Tetua, Aula Sumbangan, Aula Bela Diri, dan Aula Pil, semuanya memegang posisi penting dalam sekte. Mereka adalah aula yang mempertahankan operasi sekte, tidak ada satu pun dari mereka yang boleh hilang. Tetapi jika ada yang bertanya mana yang paling penting, jawabannya adalah Aula Pil. Semua kultivator membutuhkan pil jika mereka ingin maju dalam budidaya mereka. Tidak seperti teknik kultivasi dan artefak, pil adalah sesuatu yang dibutuhkan setiap hari. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda tidak akan dapat membuat kemajuan dalam kultivasi jika Anda tidak memiliki pil. Lin Yun tidak terkecuali dalam hal ini, tapi dia tidak punya apa-apa saat ini. Dia membutuhkan sumber daya untuk Sutra Pedang Ziyuan dan Sutra Hati Suiyue, ditambah kultivasi hariannya. Aula Pil memiliki posisi khusus di Paviliun Pedang Lingqiao dan setiap alkemis di Aula Pil memiliki posisi yang dihormati. Tidak ada yang cukup bodoh untuk menyinggung perasaan mereka kecuali jika Anda tidak berniat untuk berinteraksi dengan Balai Pil di masa depan. Tapi apakah itu mungkin? Interior Aula Pil dibagi menjadi beberapa bagian. Ada ruang pemurnian, paviliun api duniawi, ruang rune spiritual, dan banyak lainnya. Ada juga banyak cabang di Aula Pil. Tetapi di seluruh Paviliun Pedang Lingqiao, dari Master Paviliun hingga para murid, semua orang harus berinteraksi dengan Aula Pil. Lin Yun ingin mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia bisa menemukan seorang alkemis di sini untuk menjadi tuannya. Dia memiliki api suci ungu dan bahkan menggenggam banyak rune spiritual, dia bahkan memiliki sutra zaman. Lin Yun mengolah beberapa helai energi usia menjadi energi asalnya, jadi dia pasti bisa menghasilkan banyak uang jika dia bisa belajar alkimia. Mari kita lihat token pedang langit Anda, kata seorang penjaga yang berdiri di luar Aula Pil. Selesai. Tunggu di sana. Penjaga itu dengan santai menunjuk ke arah Lin Yun setelah melihat tokennya. Tapi aku belum memberitahumu mengapa aku di sini, kata Lin Yun. Bukankah sudah jelas? Kamu memiliki token pedang langit kelas 0. Kau jelas seorang pemula yang buruk dan untuk apa orang sepertimu datang? Jika Anda tidak di sini untuk mencari master, apakah Anda di sini untuk menukar pil? Tunggu di sana. Saya telah melihat banyak orang seperti Anda, kata penjaga itu dengan tidak sabar. Merenungkan kata-kata penjaga itu, Lin Yun tidak tahu bagaimana menyanggah kata-katanya. Arah yang ditunjuk penjaga itu memiliki setidaknya 1000 orang, dan selain pemula, ada juga banyak murid senior. Dahi Lin Yun segera ditutupi dengan garis-garis hitam. Tak satu pun dari murid-murid ini yang bodoh, jadi mereka pasti alasan mengapa penjaga itu begitu tidak sabar. Lin Yun. Seseorang memanggilnya saat dia mendekat. Ketika Lin Yun berbalik, itu adalah Huang Fu Jingxuan. Lin Yun tidak pernah menyangka bahwa orang ini juga akan berada di Aula Pil. Dia bahkan memanggil Lin Yun untuk menarik perhatiannya. Huang Fu Jingxuan melakukan ini meskipun ada darah yang tidak baik di antara mereka. Tapi Lin Yun hanya ragu-ragu sebentar sebelum berjalan mendekat. Huang Fu Jingxuan juga terkejut melihat Lin Yun di sini. Bukankah Lin Yun dihukum di puncak herbal selama 3 bulan? Jadi apa yang dilakukan Lin Yun di sini ketika baru sebulan berlalu? Tapi ketika dia memikirkannya lebih jauh, dia sudah tahu. Aneh jika sekte mengurung seorang jenius seperti Lin Yun selama 3 bulan. Saya minta maaf atas apa yang terjadi di hutan. Huang Fu Jingxuan menangkupkan kedua tangannya sebelum Lin Yun berbicara. Dengan senyum tenang, Lin Yun menepisnya, tidak apa-apa. Apa yang terjadi saat itu sudah berakhir dan aku sudah membalaskan dendamku padamu. Tapi, kau bisa datang mencariku jika kau tidak senang. Namun, jika Anda melakukannya, saya tidak akan mudah untuk Anda. Jika orang lain mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, mereka pasti akan berpikir dia sombong. Tapi Huang Fu Jingxuan tahu bahwa Lin Yun memiliki kepribadian yang lugas, bertele-tele bukanlah gayanya. Kembali ke kontes 9 bintang, Lin Yun sepenuhnya mampu membantai dia. Memiliki Lin Yun sebagai teman jauh lebih baik daripada memilikinya sebagai musuh. Jangan khawatirkan hal itu. Itu tidak akan terjadi lagi. Jika kau melihat lambang serikatku, kau bisa tahu bahwa aku tidak bergabung dengan persatuan tuan-tuan. Huang Fu Jingxuan menunjuk lambang di dadanya dan melanjutkan, tapi kamu harus berhati-hati. Wang Yan pasti akan bertindak melawan Anda jika dia tahu bahwa Anda keluar. Ada rumor baru-baru ini bahwa dia memanggil semua orang di persatuan tuan-tuan kembali ke sekte. Terima kasih, jawab Lin Yun. Kau tidak perlu bersikap sopan padaku. Ngomong-ngomong, kenapa kau ada di sini di Aula Pil?
Tidak mudah untuk menjadi seorang murid, kata Huang Fu Jingxuan yang menatap Lin Yun dengan aneh. Ada apa? Apakah ada sesuatu di balik masalah ini? Mata Lin Yun berkedip-kedip. Mereka yang ada di sini tidak memiliki dukungan. Tapi alkimia juga didasarkan pada pengetahuan dan itu tidak lebih mudah daripada berkultivasi. Belum lagi kamu bahkan perlu memahami rune spiritual untuk menjadi seorang alkemis. Huang Fu Jingxuan tersenyum pahit. Daripada menjadi murid, kamu di sini untuk menangani pekerjaan sambilan. Lagi pula, tidak semua orang memiliki bakat dan kesabaran untuk menjadi seorang alkemis. Lin Yun segera mengerti apa yang ingin dikatakan Huang Fu Jingxuan dan bertanya, lalu mengapa ada begitu banyak orang di sini? Itu karena tidak memalukan untuk menangani pekerjaan sambilan di sini. Jika Anda memiliki bakat untuk menjadi seorang alkemis, maka ini adalah kesempatan untuk Anda, jelas Huang Fu Jingxuan. Tapi tiba-tiba, keduanya bisa merasakan keributan di sekitarnya mereda. Perhatian mereka tertuju pada keributan itu. Ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka melihat dua orang wanita berjalan perlahan menghampiri mereka. Itu adalah Liu Yue. Lin Yun tertegun sejenak karena dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Liu Yue di sini. Lagi pula, baru setengah hari sejak terakhir kali mereka bertemu di puncak herbal. Liu Yue telah mengganti pakaian dan dandanannya. Bulu mata di tubuhnya ditutupi dengan gaun barunya. Tapi postur berjalannya aneh. Budak pedang. Liu Yue menggertakkan giginya pada Lin Yun. Dia tampak seolah-olah ingin melahap Lin Yun saat itu juga. Dan di sini aku bertanya-tanya latar belakang seperti apa yang kau miliki. Jadi ternyata kau hanya seorang pengemis. Apakah kakak senior Xin Yan tidak mendukungmu secara finansial? Sejak mereka berpisah, Liu Yue telah mengetahui lebih banyak tentang Lin Yun dan bagaimana dia membunuh Wang Ning di kontes 9 bintang. Dia berada di aula pil untuk mendapatkan beberapa pil untuk mengobati bekas lukanya, jadi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Lin Yun di sini. Lin Yun langsung menjadi sangat marah ketika Liu Yue melibatkan Xin Yan. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, bersihkan mulutmu. Apa kamu lupa dengan 3 cambukan yang kuberikan padamu tadi? Lancang. Wajah Liu Yue berubah. Tatapannya dingin saat dia menatap Lin Yun. Dia telah diperlakukan sebagai harta karun sejak dia masih muda. Tidak ada yang pernah menyentuhnya. Tapi sekarang, Lin Yun mengeksposnya ke publik. Saat dia berteriak, wajahnya bergerak-gerak kesakitan karena bulu matanya di bagian belakang. Semua orang terkejut dengan kata-kata Lin Yun. Keributan meledak ketika mereka mengingat postur berjalan Liu Yue. Mereka merasa bahwa Lin Yun terlalu berani untuk mencambuk Liu Yue 3 kali. Lancang. Siapa yang lancang di sini? Jangan main-main denganku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena mengungkap apa yang terjadi padamu di puncak herbal, balas Lin Yun. Bagus. Wajah Liu Yue berubah menjadi hijau. Menunjuk ke arah Lin Yun, dia melanjutkan, kalau begitu aku akan melihat berapa lama kamu bisa terus tertawa. Tidakkah kamu ingin menemukan dirimu sendiri sebagai seorang master? Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Di ibu kota, dia adalah seorang wanita yang terkenal, menarik perhatian semua orang di sekelilingnya sejak usia muda. Belum lagi dia tidak pernah mengalami keluhan seperti itu karena ayahnya memiliki otoritas yang besar. Ketika dia pergi, Huang Fu Jingxuan segera bertanya, Saudara Lin, bagaimana Anda menyinggung perasaannya? Dan ada apa dengan memberinya 3 cambukan? Siapa dia? Lin Yun mengerutkan alisnya. Dia ingat bagaimana wajah keempat penjaga itu menjadi pucat saat dia memberinya 3 cambukan. Jadi setelah mendengarkan reaksi Huang Fu Jingxuan, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apakah Anda tahu tentang pengawal ilahi ibu kota? Tanya Huang Fu Jingxuan. Lin Yun mengangguk, saya tahu. Itu adalah pasukan kota kekaisaran yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di ibu kota. Bahkan para ahli di alam istana ungu tidak akan berani macam-macam di ibu kota karena keberadaan mereka. Dan di sini saya pikir Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Ayah Liu Yue adalah Liu Longfei, komandan pengawal ilahi. Dia dianugerahi dengan armor pertempuran valet emas oleh Yang Mulia dan diberi gelar Jenderal Naga Melonjak. Dia tidak hanya kuat dan memiliki otoritas yang besar, tapi dia juga pejabat favorit kaisar. Huang Fu Jingxuan berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, jadi dalam arti tertentu, menyinggung perasaannya bahkan lebih menakutkan daripada menyinggung perasaan Wang Yan. Lin Yun mengatupkan kedua bibirnya. Dia tidak pernah menyangka keberuntungannya akan begitu hebat. Xin Yan seharusnya tahu tentang latar belakang Liu Yue. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya sehingga dia berpikir bahwa tidak ada yang hebat tentang latar belakang Liu Yue.
Kemudian lagi, Lin Yun tidak akan membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan terlepas dari latar belakangnya karena dia menginginkan kuda naga darah. Belum lagi dia dipaksa untuk memberinya 3 cambukan saat itu. Siapa Lin Yun? Sebuah raungan terdengar. Ketika Lin Yun menoleh, dia melihat Liu Yue datang dengan diaken dari Aula Pil. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke Lin Yun. Banyak dari mereka bersukacita dalam hati karena mereka tahu bahwa anak nakal ini akan hancur. Namun, Lin Yun dengan tenang menjawab, Anda di sini untuk mencari seorang guru. Tanya diaken itu. Benar. Lin Yun tahu bahwa tidak mungkin dia bisa mundur selangkah pun sekarang karena keadaan sudah seperti ini. Baiklah. Guru Kuyun kebetulan kekurangan pembantu. Ikutlah denganku. Diaken itu menatap Lin Yun dengan dingin. Ketika nama Tuan Kuyun terdengar, wajah semua orang berubah dengan sedikit rasa takut di mata mereka. Bahkan wajah Huang Fu Jingxuan pun berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Lin Yun sudah dibawa pergi bahkan sebelum dia bisa berbicara. Tuan Kuyun terkenal memiliki temperamen yang buruk. Kau bisa bersabar dengan temperamen seorang diaken karena semua alkemis memiliki temperamen yang berapi-api. Tapi masalahnya adalah, pada akhirnya, Huang Fu Jingxuan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berharap Lin Yun beruntung. Ketika Liu Yue melihat siluet Lin Yun yang pergi, cahaya dingin berkedip-kedip di matanya. Bab 207 Perhatikan dan pelajari. Lin Yun mengikuti diaken itu melalui pintu kiri dan turun. Ketika mereka tiba di ruang bawah tanah, kedua sisi koridor dipenuhi dengan ruang alkimia yang tertutup. Saat mereka berjalan melewati koridor, Lin Yun bisa melihat para alkemis dan murid yang sibuk. Bahkan suhu di sini jauh lebih tinggi daripada di luar. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar, diikuti oleh getaran kecil. Semua orang menoleh dari setiap ruangan. Mereka melihat ke arah ledakan dengan kegembiraan di wajah mereka. Guru Kuyun gagal lagi. Hehe, sudah berapa kali bulan ini? Apakah ini yang keempat atau kelima? Haha, aku benar-benar merasa kasihan pada murid-murid di bawahnya. Lin Yun memiliki keterkejutan tertulis di wajahnya saat dia mendengar percakapan di sekitarnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi diaken yang memimpinnya tidak memiliki perubahan dalam ekspresinya, dia tidak terlihat terkejut sama sekali. Enyahlah. Sekumpulan sampah. Kalian bahkan tidak bisa membedakan bubuk perak dan bubuk perak panas. Bagaimana kalian bisa sebodoh itu? Enyahlah. Bereskan kekacauan ini sebelum kalian pergi. Juga, jangan sampai aku melihat kalian di Aula Pil dalam 3 bulan ke depan. Sebuah raungan terdengar dari tempat ledakan itu berasal. 3 bulan tidak bisa masuk ke Aula Pil sama dengan tidak ada pil dari Aula Pil selama 3 bulan ke depan. Sepertinya Guru Kuyun adalah orang yang tidak masuk akal. Lagi pula, siapa yang bisa menerima kultivasi mereka dihentikan selama 3 bulan ke depan? Guru Kuyun tidak hanya mengusir murid-muridnya, tapi dia bahkan memberi mereka hukuman yang begitu berat. Wajah Lin Yun menjadi gelap. Dia tahu bahwa ini adalah jebakan yang diberikan oleh Liu Yue. Tidak mungkin dia bisa mendapatkan keuntungan apapun dari Aula Pil. Dia bahkan mungkin akan mendapat masalah jika semuanya kacau. Tapi karena dia tidak memasuki jebakan, dia segera berbalik dan pergi. Dia tidak ingin dilarang dari Aula Pil selama 3 bulan tanpa alasan. Menurutmu kamu mau kemana? Ketika Lin Yun berbalik, dia melihat diaken itu menatapnya dengan dingin dengan ejekan di wajahnya. Jaga sikapmu. Kamu telah memberikan janjimu kepada publik. Apakah kamu mencoba untuk menentangnya sekarang? Jangan pikirkan itu, bahkan seorang penatua pun tidak bisa datang dan menyelamatkanmu. Bagaimana saya menyapa Anda? Lin Yun bertanya dengan amarah yang mendidih di dalam hatinya. Hu Xingyang. Anda bisa memanggil saya sebagai diaken Hu. Hu Xingyang menatap Lin Yun tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Dia tidak bisa mengulurkan tangannya ke tempat lain di luar Aula Pil. Tapi di dalam Aula Pil, tidak ada yang bisa dilakukan Lin Yun meskipun dia tahu bahwa itu adalah jebakan. Bagaimanapun, dia yang salah karena menyinggung Liu Yue. Baiklah. Lin Yun berbalik dengan wajah dingin. Diaken terus mengikuti di belakangnya, mencegahnya berlari. Hanya dalam beberapa saat, beberapa murid dengan kotoran di wajah mereka keluar dari kamar Guru Kuyun, dengan darah menetes dari bibir mereka. Ketika Lin Yun melihat mereka, wajahnya menjadi lebih jelek. Dengan penampilan mereka, bagaimana mereka bisa disebut murid? Mereka lebih mirip pengemis. Guru, aku membawa seseorang yang baru untukmu. Masuklah. Pendeta itu kemudian mendorong Lin Yun masuk ke dalam ruangan dan pamit, tidak memberi kesempatan pada Lin Yun untuk berbicara. Bajingan itu. Lin Yun mengutuk dalam hati.
Ketika dia mengalihkan perhatiannya ke ruangan itu, dia melihat sebuah kuali besar di tengahnya, dengan tungku di bawahnya menghembuskan api yang menakutkan. Itu adalah api bumi dan suhunya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh Lin Yun dengan fisik pertempuran Thunder Flame. Lihatlah sekeliling sendiri dulu. Jangan sentuh apapun di sini. Aku akan meneleponmu setelah aku selesai. Ku Yun sibuk dengan urusannya sendiri, jadi dia tidak menoleh. Dia telah menunjukkan kesombongan seorang alkemis sepenuhnya. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Ku Yun begitu sombong sebagai seorang alkemis bintang 1. Tapi sekali lagi, mereka yang bisa dinilai dengan bintang adalah mereka yang telah memahami rune spiritual. Ada perbedaan besar antara seorang alkemis yang telah memahami rune spiritual dan yang tidak. Berjalan ke sudut, Lin Yun melihat bahan-bahan yang diletakkan di atas meja. Beberapa di antaranya bahkan digiling menjadi bubuk. Lin Yun mengenali beberapa di antaranya karena dia telah tinggal di aula herbal selama sebulan. Apa-apaan ini? Lin Yun melihat potongan batu giok kristal di dalam kotak brokat. Mengambil salah satu dari mereka, Lin Yun memeriksa sebentar sebelum menyadari bahwa potongan batu giok itu semuanya berisi beberapa rune spiritual dasar. Lin Yun bingung bahwa rune spiritual dasar ini diperlakukan begitu penting, belum lagi rune spiritual ini lebih rendah dari yang tercatat dalam Sutra Hati Sui Yue. Lin Yun hanya melirik beberapa kali pada mereka sebelum dia kehilangan minat. Mereka semua adalah tumpukan sampah baginya. Haha, kau tidak bisa memahami mereka. Ku Yun berdiri di belakang Lin Yun dan melihat bagaimana Lin Yun meletakkan potongan batu giok itu. Dengan busur naik di bibirnya, dia melanjutkan, kamu benar-benar berambisi untuk melihat rune spiritual saat kamu di sini. Tapi itu tidak masalah. Anda bisa melihatnya sesuka hati di sini. Renungkanlah jika Anda tidak mengerti. Mungkin kamu akan mengerti setelah 3-5 tahun. Kata-kata Ku Yun membuat Lin Yun merasa canggung. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Tapi setelah merenung sejenak, dia bertanya, Guru, apakah kuali Anda sering meledak? Aku mendengar dari murid-murid di kamar lain bahwa kuali Anda telah meledak 4-5 kali dalam bulan ini. Apa yang mereka ketahui? Aku sedang memurnikan pil awan petir. Rune spiritual awan petir adalah salah satu yang paling sulit untuk dipahami di antara rune spiritual bintang 1. Jika aku berhasil, maka aku akan dipromosikan menjadi spiritualis bintang 2. Pada saat itu, aku akan membuat mereka semua tutup mulut. Ku Yun menjawab dengan wajah menghitam. Suasana hatinya berubah menjadi busuk saat Lin Yun menyebutkan kuali yang meledak. Hentikan omong kosong itu. Ini adalah kesempatanmu. Semua bawahanku sudah pergi dan kau tepat pada waktunya untuk belajar lebih banyak hal. Apa maksudmu dengan tepat pada waktunya untuk belajar lebih banyak? Kau jelas-jelas mengusir mereka. Dan sekarang, aku akan menangani tugas 5 orang sendirian. Aku hanya akan memberitahumu proporsinya sekali saja, jadi ingatlah dengan baik. 11 gram ramuan sunflower, 3 porsi bubuk perak panas, 1 buah vireklut. Tempatkan bahan-bahan tersebut ke dalam kuali sesuai dengan urutan yang saya katakan. Oh, dan ingatlah untuk menambahkan batu giok spiritual ke dalam tungku. Tempat penempaan tidak boleh dipadamkan setiap saat selama pemurnian atau pilnya akan hancur. Guru Ku Yun mengoceh lebih dari 100 bahan sebelum kembali ke Lin Yun, mengerti. Mengerti. Lin Yun merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia memiliki ingatan fotografis, jadi hal seperti ini bukan apa-apa baginya. Kamu sudah mengingatnya. Ku Yun menatap Lin Yun dengan keraguan sebelum bertanya, kalau begitu bacakan padaku. Jika kamu gagal melakukannya, maka aku akan membuat balai pil menahan pemberian pil untukmu selama sebulan. 11 gram ramuan sunflower, 3 porsi bubuk perak panas, 1 buah vireklut. Itu saja untuk saat ini. Lin Yun melafalkan seluruh resep tanpa henti. Ketika Ku Yun mendengar itu, dia menyipitkan matanya menjadi celah. Dia tahu bahwa dia telah mengambil harta karun kali ini. Tak satu pun dari mereka yang datang untuk menjadi murid adalah sampah, tapi mereka hampir tidak bisa diterima. Lumayan. Kenakan pakaian ini. Kamu akan berada di bawahku selama 3 bulan ke depan. Jika kamu lulus ujian setelah 3 bulan, aku akan membiarkanmu secara resmi menjadikanku sebagai gurumu. Ku Yun melemparkan 1 setel pakaian ke Lin Yun sebelum mengeluarkan setumpuk ramuan. Dia pertama kali membagikan resepnya pada Lin Yun, yang kemudian diingat oleh Lin Yun. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita tidak memurnikan pil awan panas lagi. Lin Yun bertanya. Sambil melambaikan tangannya, Ku Yun menjawab, tidak untuk saat ini.
Aku sudah meledakkan 4 kuali, jadi aku perlu memurnikan beberapa pil mendalam besar untuk menutup kerugianku. Mengapa Anda membuat saya mengingat resepnya jika kita tidak akan memurnikannya? Lin Yun tidak bisa berkata-kata. Dalam sekejap mata, sudah 3 hari sejak Lin Yun berada di bawah Ku Yun. Lin Yun tahu bahwa Ku Yun memiliki beberapa keterampilan karena penyulingan pil mendalam besar berjalan dengan lancar. Setiap kuali telah berhasil menghasilkan lebih dari selusin pil, dengan beberapa rune spiritual dasar tercetak di atasnya. Pil mendalam besar sangat diperlukan untuk alam bela diri yang mendalam, sama seperti bagaimana pil Xiantian sangat diperlukan bagi mereka yang berada di alam Xiantian. Pil mendalam besar dapat sangat membantu dalam membentuk pembuluh darah yang dalam. Tapi sayang sekali Lin Yun hanya bisa menatap ratusan pil itu. 3 hari terakhir telah menjadi siksaan bagi Lin Yun. Dia harus mengatur pekerjaan 5 orang seorang diri, belum lagi dia masih harus menghadapi Ku Yun yang membual tentang harta karunnya. Baiklah, kita akan mulai dengan pil awan petir hari ini. Ku Yun dengan tidak sabar ingin mulai memurnikan pil awan petir setelah memurnikan lebih dari 100 pil mendalam besar. Sejujurnya, itu juga karena Lin Yun. Dia awalnya ingin membiarkan Lin Yun terbiasa dengan proses pendampingan, tapi dia tidak pernah menyangka Lin Yun sama sekali berbeda dibandingkan dengan sampah-sampah itu. Dia merasa bahwa Lin Yun sendiri lebih berguna daripada 5 orang, yang sangat meningkatkan efisiensi pemurniannya. Dia bahkan sempat berpikir untuk mengambil Lin Yun sebagai muridnya. Tapi jika Lin Yun tahu apa yang ada dalam pikiran Ku Yun, dia mungkin akan berteriak dengan keras. Lin Yun tidak ingin tinggal di tempat ini sedetik pun, bahkan dengan mengorbankan Aula Pil. Apakah kamu masih ingat resep yang kukatakan padamu waktu itu? Aku tidak akan mengulanginya jika kamu ingat. Ku Yun mengeluarkan setumpuk bahan untuk pil awan petir dan memanggil Lin Yun. Lin Yun sudah tahu bahwa orang ini tidak bisa diandalkan. Jika orang lain berada di posisinya, bagaimana mereka bisa mengingat resep pil awan petir dari 3 hari yang lalu? Nyalakan apinya, kata Ku Yun. Meraih ke dalam kotak giok spiritual, Lin Yun meraih setumpuk giok spiritual dan melemparkannya ke dalam bengkel. Hatinya sakit saat melakukan ini. Batu giok spiritual ini akan berada di tangan yang tepat jika diberikan kepadanya. Lin Yun bahkan bisa menggunakannya untuk meningkatkan level token pedang langit miliknya. Menggunakannya untuk memurnikan pil awan petir hanya akan sia-sia. Ketika batu giok spiritual dilemparkan ke dalam tungku, api mulai menyala dengan energi cahaya bintang yang memancar keluar. Mulailah memasukkan bahan sesuai dengan urutan ini, 10 set ramuan sunflower dan akar bunga bangkai. Ingat porsi yang sudah kukatakan sebelumnya. Jangan mengacaukannya, kata Ku Yun. Lin Yun segera menyiapkan 10 set bahan dan melemparkannya ke dalam kuali. Sementara itu, Ku Yun akan mengendalikan api dan fokus pada penghalusan. Cepat, cairan bunga sisa pucat. Bagus sekali. Tingkatkan apinya. Pergi ke aula samping dan ambil bubuk perak panas. Ingat, bubuk perak panas, bukan bubuk perak. Lin Yun mengikuti perintah Ku Yun dan berlari mengelilingi ruangan itu dengan berkeringat. Ketika dia hampir selesai, Ku Yun mengeluarkan sebatang batu giok yang memancarkan cahaya redup dan mulai menorehkan rune spiritual. Melihat Ku Yun, Lin Yun menyeka keringatnya dan merasa lega. Dia tahu bahwa dia bisa bersantai sekarang. Dia melihat Ku Yun membentangkan selembar kertas yang berkedip-kedip dengan cahaya spiritual. Kemudian, Ku Yun mengeluarkan tinta binatang iblis dan meneteskan darahnya ke dalamnya sebelum mengeluarkan kuas artefaknya dari kantong interspasial. Menilai dari ekspresi serius di wajah Ku Yun, Lin Yun tahu bahwa yang pertama akan menuliskan rune spiritual bintang 1 sekarang. Adapun menambahkan darahnya ke dalam tinta, itu untuk mendapatkan kontrol yang lebih baik saat menulis. Namun, Lin Yun tahu bahwa Ku Yun hanya setengah matang. Di mata Lin Yun, Ku Yun bahkan belum melangkah ke ambang batas alkimia. Dibandingkan dengan senior yang tercatat dalam Sutra Hati Sui Yue, Ku Yun bahkan tidak memenuhi syarat untuk memegang sepatunya. Lin Yun memperhatikan saat Ku Yun menuliskan tapak suci awan petir dengan dahinya yang berkeringat. Memandang Ku Yun, Lin Yun tertawa dalam hati. Ku Yun tampak seperti anak kecil yang sedang mencoba menggambar. Tidak hanya dia lambat, tapi tulisannya juga jelek. Lin Yun bahkan tidak tahan melihatnya. Saat itu, bahkan sebelum Lin Yun mengembangkan energi usia, dia tidak begitu bermasalah saat menuliskan rune spiritual. Ketika Ku Yun melihat Lin Yun fokus pada bagaimana dia menuliskan rune spiritual, Ku Yun merasa bersyukur dan menghela nafas. Bagus. Perhatikan dan pelajari. Jika kau bisa mempelajari sedikit saja dari 1 bintang ini, kau akan bisa berjalan dengan kepala tegak di Aula Pil.
Lin Yun tertawa dalam hati saat mendengar itu. Dia tidak peduli dengan apa yang Ku Yun lakukan dan mengalihkan perhatiannya. Selesai. Ku Yun berteriak kegirangan, mengangkat kertas putih itu dan melemparkannya ke dalam kuali. Tapi ketika Lin Yun menoleh untuk melihat apa yang Ku Yun lakukan, wajahnya berubah drastis. Kertas putih itu dipenuhi dengan energi yang dahsyat dan nyaris menyatu untuk membentuk Vireclut Spiritual Rune. Rune spiritual awan petir terdiri dari ratusan rune spiritual dasar. Itu sangat sulit untuk ditulis dan sangat keras. Jika mereka dilemparkan ke dalam kuali dengan suhu seperti itu, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Tidak, tunggu. Lin Yun berteriak, tapi sudah terlambat. Ku Yun bahkan tidak mendengarkannya dan melemparkan rune spiritual awan petir ke dalam kuali. Bab 208 Aku salah. Pada saat ini, di Aula Pil, di dalam sebuah ruangan yang elegan terdapat beberapa buah spiritual yang sangat indah di atas meja. Aroma menyegarkan dari pembakar dupa beredar di seluruh ruangan. Seorang pria bernama Hu Xing yang duduk di seberang Liu Yue. Dia menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepadanya sambil tersenyum penuh semangat. Ini adalah teh spiritual baru yang dikembangkan oleh Balai Pil. Silakan mencobanya, Diaken Liu. Liu Yue dengan anggun mengambil teh itu dan menyesapnya. Namun, pikirannya jelas bukan pada tehnya. Sambil meletakkan tehnya, Liu Yue bertanya, bagaimana kabar orang itu? Sudah 3 hari, jadi mengapa tidak ada keributan? Hu Xing yang secara alami tahu siapa yang dia bicarakan dan tersenyum, jangan khawatir. Tuan Ku Yun sangat ingin membuat terobosan, jadi emosinya akhir-akhir ini menjadi mudah tersinggung. Tidak ada yang bisa menahan emosinya sekarang, apalagi anak nakal itu. Lin Yun berani membunuh Wang Ning di kontes 9 bintang, jadi bagaimana dia bisa menahan amarah Ku Yun? Kau tidak melihat betapa jeleknya wajahnya, dia bahkan ingin melarikan diri. Hu Xing yang berkata dengan santai sambil meletakkan cangkir tehnya. Sambil mengangkat alisnya, Liu Yue bertanya, apa yang terjadi kemudian? Bagaimana dia bisa melarikan diri dengan saya di sekitar? Aku akhirnya mendorongnya masuk. Sekarang, tidak mungkin dia bisa keluar dari lubang ini meskipun dia mau. Hu Xing yang tersenyum acuh tak acuh. Bagus. Selama dia berani melarikan diri, kita bisa menangkapnya sebagai budak ramuan, jawab Liu Yue dengan dingin. Sambil mengguncang cangkir teh di tangannya, Hu Xing yang berbisik, jangan khawatir. Aula Pil tidak seperti tempat lain. Bahkan jika Xin Yan datang, dia tidak akan memiliki kekuatan. Tidak ada yang bisa ikut campur dalam masalah ini kecuali tetua pembawa pedang datang. Aku tidak terburu-buru. Perlakukan Xin Yan dengan baik jika dia datang. Aku akan menunggunya memohon padaku. Liu Yue menjawab dengan acuh tak acuh. Liu Yue teringat betapa gagahnya Xin Yan saat dia mengayunkan pedangnya, membuatnya lebih membenci Xin Yan daripada Lin Yun, orang yang mencambuknya 3 kali. Tiba-tiba, sebuah ledakan teredam terdengar. Getarannya bahkan menyebabkan cangkir teh di atas meja bergetar. Cahaya dingin melintas di mata Hu Xingyang dan dia tersenyum, bicara tentang iblis. Itu pasti dari kamar alkimia guru Ku Yun. Kamu tahu apa yang harus dilakukan sekarang? Liu Yue mengangguk. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan menyuruh seseorang untuk mengawasi anak nakal itu. Jika anak nakal itu berani lari, aku akan segera menangkapnya. Dia tidak akan bisa lari selama dia berada di Aula Pil. Setelah ledakan itu, kamar alkimia Ku Yun benar-benar berantakan. Meskipun Lin Yun telah bersembunyi, dia masih terkejut dengan akibatnya. Dalam ledakan ini, Ku Yun menderita yang terburuk karena rambutnya terbakar. Ku Yun bergumam pada dirinya sendiri, melihat pil awan api yang redup di tangannya dengan kekecewaan tertulis di wajahnya, aku gagal lagi. Jalan ini benar-benar sulit. Kamu tinggallah di sini untuk sementara waktu. Aku akan segera kembali. Mau kemana kau? Tanya Lin Yun. Aku harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan bahan baru, jawab Ku Yun. Ku Yun meletakkan pil awan petir yang sudah dimurnikan di atas meja dan bergegas keluar dari kamar alkimia. Dengan itu, Lin Yun adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Dia beristirahat sejenak sebelum dia berjalan ke meja dan melihat pil awan api. Seperti yang dia duga, rune spiritual gagal menempel pada pil itu. Pil awan petir tidak akan berharga tanpa rune spiritual. Menempatkan pil awan api di atas meja, Lin Yun tersenyum. Ku Yun secara praktis memurnikan pil awan berapi dengan mentalitas seorang penjudi. Vireclut spiritual rune tidak stabil, jadi tentu saja itu gagal ketika dia memaksakan mereka bersama. Singkatnya, Ku Yun tidak bisa menuliskan rune spiritual bintang 1 yang begitu rumit dengan levelnya saat ini.
Tatapan Lin Yun kemudian jatuh pada kuas dan tinta di atas meja. Dia hanya ragu-ragu sebentar sebelum dia mengambil kuas dan secarik kertas putih. Mengedarkan energi asal di dalam tubuhnya, dia menanamkan seutas energi asal ke dalam kuas. Artefak ini cukup berguna. Setidaknya itu lebih nyaman daripada menggunakan tanganku, kata Lin Yun, memegang spiritual rune brush. Dengan levelnya, dia tidak bisa menulis di udara itu sendiri. Itu juga mengapa dia mengalami kelelahan yang sangat besar saat menuliskan beberapa rune spiritual saat itu. Setelah Lin Yun terbiasa dengan kuas rune spiritual, dia mengedarkan api suci ungunya dan memfokuskannya pada ujung kuas. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Mengandalkan gambar dari ingatannya, dia mulai menuliskan Vireclute spiritual rune. Rune spiritual dasar mulai terbentuk dengan elegan di ujung kuas. Dibandingkan dengan Kuyun, rune spiritual dasar yang digambar olehnya lebih sempurna. Rune spiritual dasar itu indah dan elegan di tangan Lin Yun, ditorehkan dengan goresan yang kuat. Selain itu, rune spiritual dasar dipenuhi dengan energi spiritual. Lin Yun telah menanamkan energi usia ke dalamnya. Pada saat ini, bahkan seragam murid yang compang camping pun tidak bisa menutupi temperamen Lin Yun. Saat pergelangan tangan Lin Yun bergerak, rune spiritual dasar mulai terbentuk. Dengan senyuman di wajahnya, Lin Yun mengambil pil awan api. Ketika dia menyelesaikan sentuhan akhir, rune spiritual dasar langsung menjadi hidup. Mereka mulai terbentuk dan menyatu menjadi rune spiritual Vireclute sebelum dicetak pada pil Vireclute. Dalam proses ini, kertas putih dinyalakan dan pil awan petir terlahir kembali. Permukaan pil berkilauan dari rune spiritual Vireclute yang tercetak di atasnya. Sepertinya tidak sulit sama sekali. Lin Yun meletakkan pil awan petir ke bawah dan mengulangi prosesnya. Saat dia menuliskan rune spiritual, dia bisa merasakan bahwa dia telah memasuki keadaan misterius. Dibandingkan dengan terakhir kali di mana dia pada dasarnya berjuang, dia lebih santai dan antusias kali ini. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan penulisan rune spiritual Vireclute ketiga. Tiba-tiba, Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Menurut Sutra Hati Sui Yue, ada dua mantra spiritual lain yang cocok dengan pil awan berapi. Jika dia menuliskan 3 rune spiritual pada pil awan berapi, Lin Yun menjadi bersemangat memikirkan hal itu dan mulai menuliskannya. Setengah jalan melalui tulisan itu, Lin Yun bisa mendengar langkah kaki datang dari belakang. Ketika Kuyun melihat apa yang sedang dilakukan Lin Yun, wajahnya berubah drastis dan dia meraung, "Bajingan! Kenapa kau menyentuh kuasku?" Raungannya mengejutkan Lin Yun yang sedang berkonsentrasi. Ketika ritme Lin Yun terganggu, api suci ungu yang berkumpul di ujung kuas tiba-tiba menyala dan membakar seluruh kuas. Lin Yun menoleh untuk melihat Kuyun dan kemudian melihat abu di tangannya. Ekspresi canggung memenuhi wajah Lin Yun. "Sikat rune spiritualku." Mata Kuyun langsung berubah menjadi merah. Dia bergegas mendekat dan mendorong Lin Yun menjauh. Melihat abu yang tertinggal oleh kuas itu, mata Kuyun mulai berair. "Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh ayahku dan aku berjanji padanya bahwa aku akan menjadi seorang spiritualis bintang 2 dengan ini. Dasar bajingan. Apa kau tidak tahu bahwa kau tidak boleh menyentuh kuas orang lain tanpa izin? Apa kau akan membiarkan seseorang menyentuh pedangmu?" Lin Yun mulai panik saat mendengar itu. Dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang tabu dan dengan cepat mencoba menjelaskan, "Guru, saya benar-benar minta maaf tentang itu. Enyahlah. Kamu bajingan, dan di sini aku ingin kamu mewarisi jubahku. Ini baru 3 hari, tapi kau sudah begitu penuh dengan dirimu sendiri." Wajah Kuyun menjadi dingin saat tubuhnya bergetar. Sambil menunjuk ke arah Lin Yun, dia melanjutkan, "Enyahlah. Jika bukan karena fakta bahwa kau telah melakukan pekerjaan dengan baik di sini, aku akan merendahkanmu menjadi budak ramuan." Sebagai seorang master alkemis di Aula Pil, Kuyun memang memiliki wewenang untuk merendahkan seseorang sebagai budak herbal. Lin Yun kecewa dengan kata-kata Kuyun. Meskipun dia meremehkan Kuyun, yang terakhir ini masih mengajarinya banyak hal selama 3 hari terakhir. Tanpa Kuyun, dia tidak akan memiliki pengetahuan tentang alkimia. Tapi Lin Yun merasa malu karena dia menghancurkan kuas rune spiritual seseorang. Dia mengenal Kuyun dengan baik. Ini setara dengan seseorang yang menghancurkan pedang pemakaman bunga miliknya. Jika ini terjadi pada Lin Yun, dia tidak akan membunuh pelakunya. Oleh karena itu, Lin Yun berharap Kuyun akan memberinya semacam hukuman. "Enyahlah. Menghilang dari pandanganku." Kuyun menunjuk ke arah Lin Yun dengan marah. Lin Yun masih ingin berbicara. Dia mencoba memberitahu Kuyun bahwa dia telah berhasil menanamkan beberapa pil awan panas.
Tapi menghadapi auman Kuyun, Lin Yun hanya bisa menyerah. Maafkan aku, Tuan. Lin Yun membungkuk dalam-dalam sebelum pergi. Kuyun berangsur-angsur menjadi tenang setelah Lin Yun pergi, tapi ekspresinya masih agak suram. Ketika ayahnya memberikan kuas itu padanya sebelum dia meninggal, dia telah bersumpah pada ayahnya bahwa dia akan menjadi seorang spiritualis bintang 2 dengan kuas itu. Tapi sekarang, mimpi itu telah sia-sia. Ayah, aku minta maaf telah mengecewakanmu. Jalan ini terlalu sulit bagi saya. Memikirkan bagaimana dia meledakkan kuali 4 kali bulan ini dan bahkan menjadi bahan tertawaan di balai pil, emosi mulai melonjak di hati Kuyun saat air mata mengalir di matanya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan air matanya menetes. Tapi tiba-tiba, wajah Kuyun berubah ketika dia menemukan sesuatu yang berbeda dari pil awan petir di atas meja. Mengambilnya, dia melihat rune spiritual awan petir tergambar di bawahnya. Faktanya, ada total 3 buah. Semuanya telah berhasil dicetak dengan Vireklut Spiritual Rune. Ketika dia mengingat ekspresi terkonsentrasi Lin Yun meskipun pakaiannya compang camping, wajah Kuyun berubah drastis. Tubuhnya bergetar dan pil awan berapi jatuh dari tangannya. Anak itu, aku bajingan. Aku benar-benar membiarkan orang seperti dia pergi. Rasa bersalah mulai mengalir ke dalam hatinya dan air mata mengalir di pipi Kuyun. Anak itu jelas jenius dan kuasnya tidak akan hancur jika dia tidak mengganggu fokus Lin Yun. Dia telah memarahi Lin Yun dengan sangat buruk, tapi Lin Yun tidak menegurnya sama sekali. Dia telah hidup selama belasan tahun, jadi dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang anak kecil. Sambil menyeka air mata di wajahnya, Kuyun bergegas keluar dari kamar alkimia dengan panik. Dia harus menemukan Lin Yun. Ketika Lin Yun keluar dari aula pil, dia bertemu dengan seorang kenalan lama, Huang Fu Jingxuan. Sungguh kebetulan sekali. Saudara Lin, bagaimana 3 hari terakhir ini bagimu? Apakah melegakan akhirnya kau terbebas dari penderitaan? Canda Huang Fu Jingxuan. Namun, Lin Yun hanya menanggapinya dengan senyuman masam. Dia tidak ingin membahas lebih dalam tentang topik tersebut. Minggir dari jalan. Raungan tiba-tiba datang dari aula. Liu Yue dan Hu Xingyang berjalan dengan tergesa-gesa. Ketika Lin Yun dan Huang Fu Jingxuan melihat mereka, wajah mereka berubah drastis. Tangkap dia. Hu Xingyang menyeringai. Wajah Huang Fu Jingxuan berubah dan dia menyela, tunggu. Diakon Hu, apa kau tahu siapa dia? Tentu saja aku tahu, tapi ini adalah aula pil. Dia merusak sikat rune spiritual guru Kuyun dan ingin melarikan diri. Kali ini, bahkan tetua Luo Feng tidak bisa menyelamatkannya, apalagi Xin Yan. Hu Xingyang tertawa. Liu Yue melipat tangannya dan mencibir, budak pedang kecil, kamu dalam masalah besar kali ini. Jangan berpikir bahwa kamu bisa pergi dari sini hidup-hidup. Tetaplah di sini dan jadilah budak ramuan. Wajah Huang Fu Jingxuan berubah drastis saat mendengar ini. Tidak hanya dia, tapi wajah semua orang di aula pun berubah. Tuan Kuyun mungkin memiliki temperamen yang mudah tersinggung, tapi dia adalah salah satu dari kelompok yang lebih kuat dari spiritualis bintang 1 di sini. Menghancurkan kuas rune spiritual guru Kuyun sama dengan menamparkan wajah aula pil. Jadi balai pil akan benar-benar dipermalukan jika Lin Yun dilepaskan begitu saja. Ketika Lin Yun melihat Liu Yue dan Hu Xingyang, wajahnya menjadi gelap. Liu Yue benar-benar kejam, mencoba memaksanya masuk ke dalam kesulitan. Tuan Kuyun datang. Seseorang berseru ketika mereka melihat sesosok tubuh bergegas mendekat. Ketika Hu Xingyang berbalik dan melihat Tuan Kuyun, senyum puas terpancar dari wajahnya dan dia berkata, Tuan, kami tahu bahwa Lin Yun telah menghancurkan kuas rune spiritual Anda, jadi kami akan mengubahnya menjadi budak herbal. Jangan khawatir. Balai pil pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Enyahlah. Tanggapan Kuyun mengejutkan semua orang saat dia mendorong Hu Xingyang menjauh dan berdiri di depan Lin Yun. Melihat wajah lembut Lin Yun, Kuyun tidak bisa menahan rasa bersalah dan berlutut, Lin Yun, aku telah bersalah padamu. Tindakannya membuat semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Kuyun akan berlutut di hadapan Lin Yun. Bahkan cibiran dingin di wajah Liu Yue dan Hu Xingyang telah membeku. Bab 209 Rune Spiritual Bintang 1 yang sempurna. Pemandangan Kuyun berlutut telah mengejutkan semua orang. Bukan hanya Liu Yue dan Hu Xingyang, tapi bahkan Lin Yun sendiri pun terkejut. Tapi dia segera pulih dari keterkejutannya. Kuyun pasti sudah melihat pil awan berapi di atas meja. Kuyun mungkin pemarah, tapi dia juga orang yang terus terang. Dia tanpa ampun saat memarahi orang lain, tapi dia juga akan meminta maaf dengan lugas saat dia tahu bahwa dia salah.
Tapi meski begitu, tidak mungkin Lin Yun bisa menerima Kuyun berlutut padanya. Dia tidak tahu apa arti rune spiritual awan petir bagi Kuyun. Itu adalah keinginan terakhir dari ayah Kuyun, tujuan yang telah dia usahakan tanpa lelah sepanjang hidupnya. Namun, hal ini berhasil dicapai oleh Lin Yun. Pada akhirnya, dia secara keliru telah menyalahkan Lin Yun, padahal pada kenyataannya, Lin Yun lah yang telah membantunya memenuhi keinginan terakhir ayahnya. Dia bahkan telah memarahi Lin Yun dengan keras. Jadi meskipun berlutut mungkin tampak sedikit dramatis, itu adalah tindakan yang mengandung 50 tahun emosi yang telah ditekan Kuyun di dalam dadanya. Itu adalah perwujudan dari semua kepahitan dan rasa sakitnya. Guru, tolong bangun. Aku tidak mungkin menerima kau berlutut padaku. Lin Yun dengan cepat melangkah maju dan membantu Kuyun berdiri. Setelah Kuyun bangun, dia menatap Liu Yue dan Hu Xingyang dengan cemberut. Dia menoleh pada Lin Yun dan menjelaskan, Lin Yun, aku bersumpah bahwa aku tidak mengatakan apa-apa tentang kamu yang menghancurkan kuas rune spiritualku. Akulah penyebab kehancuran sikat itu, jadi tidak mungkin aku menyalahkanmu karenanya. Kata-katanya langsung menyebabkan keributan di sekitarnya. Liu Yue dan Hu Xingyang mengatakan bahwa mereka berada di bawah perintah guru Kuyun untuk menangkap Lin Yun, tapi Kuyun mengatakan sesuatu yang berbeda. Kata-katanya setara dengan tamparan di wajah Liu Yue dan Hu Xingyang. Huang Fu Jingxuan tersenyum aneh saat dia menyaksikan adegan ini berlangsung. Melihat ekspresi canggung di wajah Liu Yue dan Hu Xingyang, dia langsung mengerti sesuatu. Hahaha, jadi ternyata ini adalah kesalahpahaman. Kalau begitu kami akan pergi, Hu Xingyang tertawa. Dia tahu bahwa segala sesuatunya berjalan ke arah yang salah dan ingin segera pergi. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan keinginannya dengan mudah? Berhenti di sana. Lin Yun berteriak. Kita belum selesai, jadi kenapa kamu pergi? Apa yang terjadi? Kuyun bertanya dengan keraguan di wajahnya. Melihat Liu Yue, Lin Yun menjelaskan, saya memiliki darah buruk dengan wanita ini, jadi Diakon Hu mencoba merendahkan saya menjadi budak ramuan di bawah perintah Anda. Pada saat ini, Huang Fu Jingxuan segera melangkah maju dan menjelaskan, saya bisa menjadi saksi untuk itu. Semua orang di sini bisa. Sebelumnya, Diaken Hu mengatakan bahwa itu di bawah perintah Anda untuk menangkap Lin Yun. Wajah Kuyun langsung berubah menjadi hitam saat mendengar itu. Dia meraung, Hu Xingyang, apa kau tidak menginginkan posisimu sebagai Diaken lagi? Siapa yang memberimu wewenang untuk memfitnahku? Aku akan membicarakan hal ini pada ketua aula. Hu Xingyang ketakutan. Sebagai seorang Diaken, posisinya secara alami lebih rendah dari seorang alkemis. Dia telah melakukan sesuatu yang sangat keterlaluan, jadi dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lepas dari hukuman jika masalah ini sampai ke hierarki atas. Dia bertindak secara merajalela di bawah nama seorang alkemis dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh seorang alkemis. Tuan, tolong lepaskan aku. Hu Xingyang jatuh ke tanah dan mulai memohon, saya tidak punya pilihan. Dia sekarang dipenuhi dengan penyesalan. Dia tidak pernah menyangka Lin Yun akan memiliki hubungan yang begitu erat dengan Kuyun. Dia juga tidak menyangka Lin Yun tidak diusir seperti yang dia pikirkan. Katakan itu pada Lin Yun, jawab Kuyun. Wajahnya dingin dan dia tidak ingin diganggu dengan Hu Xingyang. Lin Yun, ini benar-benar kesalahpahaman. Aku tidak akan mempersulitmu lagi di masa depan. Hu Xingyang segera menoleh ke arah Lin Yun dengan air matanya hampir jatuh. Namun, Lin Yun mencibir dalam hati. Dia masih ingat bagaimana Hu Xingyang mempersulitnya 3 hari yang lalu. Hanya saja balas dendam datang begitu cepat dan manis. Sudah terlambat bagi Hu Xingyang untuk meminta maaf bahkan jika dia memohon berlutut. Diaken Liu, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Hu Xingyang segera menoleh ke Liu Yue untuk meminta bantuan. Kuyun mengamuk saat dia mendengar itu. Kamu adalah Diaken dari Aula Herbal. Siapa yang memberimu keberanian untuk ikut campur dalam masalah Aula Pil? Wajah Liu Yue langsung berubah menjadi jelek. Diaken lain dari Aula Herbal tidak akan memiliki hak untuk berbicara di Aula Pil dan mereka hanya bisa membungkuk ketika menghadapi alkemis bintang 1. Bagaimanapun, Aula Herbal berada di bawah yurisdiksi Aula Pil. Tapi Liu Yue berbeda. Ayahnya adalah komandan pengawal ilahi, Jenderal Naga melonjak. Dengan wajah dingin, dia menjawab dengan dingin, Tuan Kuyun, masalah ini bukan urusanmu, jadi aku memberimu peringatan. Sebaiknya kau tidak mencampuri urusanku dengan Lin Yun. Diaken Hu, berdiri tegak. Aku sendiri yang akan menjelaskannya pada Tuan Aula ketiga. Wajah semua orang tiba-tiba berubah ketika mereka melihat bagaimana Liu Yue berani mengancam seorang alkemis.
Dia telah membalikkan keadaan sepenuhnya. Tapi sekali lagi, dia memang memiliki otoritas untuk berbicara di Aula Pil. Jika tidak, Hu Xingyang tidak akan mendengarkannya. Hu Xingyang merasa lega dan menangkupkan kedua tangannya, "Tuan, saya pasti akan memberikan penjelasan setelah masalah ini." Liu Yue berani menyinggung Qu Yun. Namun, Hu Xingyang tidak berani melakukan ini, jika tidak, dia tidak bisa tinggal di Aula Pil lagi. Wajah Qu Yun menjadi tidak sedap dipandang karena Liu Yue berani mengancam seorang alkemis bintang 1. Sial, kalau saja aku adalah alkemis bintang 2, tidak mungkin anak nakal ini berani bertindak sombong. Siapa yang menyebabkan keributan di sini? Sekelompok orang berjalan mendekat. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria tua yang memiliki tatapan serius. Ada 3 bintang yang disulam di dadanya, yang membuktikan statusnya sebagai alkemis bintang 3. "Salam, guru aula kedua." Semua orang segera membungkuk saat melihat lelaki tua itu. Ketika Liu Yue dan Hu Xingyang melihat guru aula kedua, Leng Ya, wajah mereka berubah drastis. Leng Ya melirik dan mengerutkan kening, "Qu Yun, bukankah kamu sedang sibuk membuat terobosan ke alkemis bintang 2? Apa yang kamu lakukan di sini?" Berdebat dengan beberapa junior alih-alih menyempurnakan. Qu Yun tersenyum pahit mendengar itu dan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, mata Lin Yun berkedip. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, melaporkan kepada guru aula kedua, Guru Qu Yun telah menguasai rune spiritual awan petir dan berhasil memurnikan pil awan petir. Tapi ada beberapa lika-liku dalam perjalanannya. Saya tidak sengaja menghancurkan kuasnya dan akibatnya, seseorang mencoba membuat keributan dan merendahkan saya menjadi budak ramuan. Ini adalah alasan mengapa guru Qu Yun membelaku. Oh, sesuatu seperti itu terjadi di Aula Pil. Salah satu alkemis saya ditempatkan dalam posisi yang sulit. Tunggu sebentar, apa yang baru saja kau katakan? Qu Yun menggenggam rune spiritual awan petir. Wajah Leng Ya berubah drastis. Bahkan Qu Yun sedikit panik. Tapi ketika dia melihat sinyal mata yang diberikan Lin Yun padanya, dia menggigit peluru dan melanjutkan, "Ini semua berkat Aula Pil, aku berhasil menggenggam rune spiritual awan petir." Leng Ya tiba-tiba tersenyum, "Vireklut spiritual rune itu sulit. Apakah Anda memiliki pil awan petir yang bisa saya lihat?" Sayangnya, Qu Yun tidak membawanya karena dia datang dengan tergesa-gesa. Dia segera menjawab, "Mereka ada di kamar alkimia saya dan totalnya ada 3. Teman-teman, segera bawa padaku." Leng Ya tampak bersemangat. Jika Qu Yun menggenggam Vireklut spiritual rune, maka dia akan menjadi alkemis bintang 2. Bintang 1 dan 2 mungkin tampak memiliki perbedaan kecil ketika Anda melihat nilainya, tetapi kesenjangannya sangat besar. Itu adalah kabar baik bagi Balai Pil jika Qu Yun dapat dipromosikan menjadi alkemis bintang 2, jadi bagaimana mungkin Leng Ya tidak bersemangat? Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk mengambil 3 pil awan petir. Leng Ya mengambilnya dan melihat rune spiritual di bagian bawah sebelum matanya tiba-tiba menyala. Sepanjang seluruh proses ini, Qu Yun merasa gugup. Di sisi lain, Lin Yun memiliki senyuman di wajahnya. Dia yakin dengan pencapaiannya. Leng Ya memeriksa ketiga pil awan petir itu sebentar sebelum dia mengangguk sambil tersenyum, menarik. Pil awan petir begitu sempurna, elegan dan kuat. Lihatlah sendiri. Dan di sini kalian masih mengejek Qu Yun karena dia meniup 4 kuali. Sekarang, lihatlah sendiri pilnya dan belajarlah dari dia. Jadi bagaimana jika kalian meniup kuali kalian? Jika kalian bisa menuliskan Vireklut spiritual rune yang begitu sempurna, meniup 4 kuali bahkan tidak ada artinya. Kalian bisa meledakkan ratusan kuali jika kalian mau. Para alkemis di belakangnya melihat ke arah pil itu dan mereka semua terkejut. Selamat, saudara Qu Yun. Rune spiritual awan petir ini benar-benar luar biasa. Bahkan aku merasa malu melihatnya. Benar-benar layak untuk dirayakan bahwa Anda dapat memurnikan pil awan petir dengan kualitas seperti itu dengan biaya 4 kuali. Para alkemis mulai memberikan ucapan selamat kepada Qu Yun. Qu Yun, kamu sekarang menjadi alkemis bintang 2 mulai hari ini. Kamu sekarang diizinkan untuk melihat dan mempelajari rune spiritual bintang 2, Leng Ya mengumumkan sambil tersenyum, mempromosikan Qu Yun menjadi alkemis bintang 2. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Banyak dari mereka menatap Qu Yun dengan mata berbinar-binar. Di Aula Pil, hanya ada 10 alkemis inti yang merupakan bintang 2, selain dari 3 Master Aula, yang merupakan alkemis bintang 3. Di saat yang sama, wajah Liu Yue dan Hu Xingyang menjadi sangat menarik. Hu Xingyang bahkan ingin menamparkan dirinya sendiri di tempat. Dia tidak mampu menyinggung seorang alkemis bintang 1, belum lagi alkemis bintang 2.
Dia mengerti bahwa alkemis adalah pilar Aula Pil dan selusin alkemis bintang 2 adalah intinya, selain dari 3 kepala Aula. Kepala Aula, aku masih tidak yakin tentang itu. Bisakah kita melakukannya di lain waktu? Kuyun tidak yakin akan hal itu. Bagaimanapun juga, rune spiritual awan petir dikerjakan oleh Lin Yun dan tidak ada hubungannya dengan dia. Kenapa kau begitu rendah hati? Rune spiritual awan berapi adalah yang tersulit di antara rune spiritual bintang 1 dan kau sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi alkemis bintang 2 karena kau bisa menuliskan rune spiritual yang sempurna. Atau kau meragukan mataku? Guru Aula kedua menggoda, tidak memberi Kuyun kesempatan untuk menolak. Tiba-tiba, Leng Ya memikirkan hal lain dan menatap Lin Yun, siapa namamu lagi? Namaku Lin Yun. Lin Yun, apa yang kamu katakan tadi? Aku lupa. Leng Ya menatap Lin Yun. Dia terlalu bersemangat tadi dan akhirnya teringat akan keberadaan Lin Yun. Kedua diaken ini mencoba membuatku menjadi budak ramuan dengan mengibarkan panji guru Kuyun. Terutama diaken Liu dari Aula Herbal. Dia bahkan dengan sombongnya mengancam guru Kuyun untuk tidak terlalu dekat denganku, kata Lin Yun tanpa menunjukkan belas kasihan. Bukankah Liu Yue ingin bermain dengannya? Kalau begitu dia akan bermain dengannya. Bab 210 Masalah. Wajah Liu Yue dan Hu Xingyang menjadi pucat saat Lin Yun berbicara, terutama Hu Xingyang yang gemetar ketakutan. Ketika Tuan Aula kedua, Leng Ya, mendengar kata-kata Lin Yun, wajahnya menjadi dingin dan dia menatap Hu Xingyang, benarkah itu? Katakan dengan jujur. Jangan mencoba berbohong. Hu Xingyang langsung merasakan tekanan besar padanya. Pada akhirnya, dia hanya bisa jujur dan menjawab, haha kepala Aula, tolong lepaskan aku kali ini. Kamu bajingan. Leng Ya meraung. Seorang diaken seperti kamu berani memerintah orang. Kamu pasti sudah bosan hidup. Kamu ingin merendahkan seseorang menjadi budak ramuan. Bagus. Aku akan memuaskanmu sekarang. Pria, lumpuhkan kultivasinya, dia akan dihukum sebagai budak herbal selama 10 tahun. Dia tidak diizinkan meninggalkan Aula Herbal selama 10 tahun ke depan. Jantung Hu Xingyang hampir melompat keluar dari dadanya saat mendengar itu, ketakutan menyelimutinya. Kenapa kalian masih berdiri di sini? Teriak Leng Ya. Mengerti. Setelah menerima perintah mereka, para penjaga Aula Herbal melangkah maju dan memukul Hu Xingyang 2 kali dengan telapak tangan mereka. Serangan telapak tangan pertama menghancurkan dantiannya dan serangan telapak tangan kedua menghancurkan jiwa bela dirinya. Setelah menerima serangan itu, Hu Xingyang langsung tampak tumbuh jauh lebih tua. Namun, tidak ada yang merasa simpati padanya. Para alkemis bahkan bertepuk tangan dalam hati karena diaken seperti Hu Xingyang pantas untuk dihapuskan. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan tahu jika mereka mendapat masalah karena Hu Xingyang. Bawa dia pergi, Leng Ya berbicara dengan suara acuh tak acuh. Tak lama kemudian, beberapa orang melangkah maju dan menyeret Hu Xingyang pergi. Liu Yue. Leng Ya berteriak. Liu Yue gemetar dan menangkupkan kedua tangannya, aku di sini. Kamu bahkan lebih berani darinya. Seorang diaken dari Aula Herbal sepertimu berani mengancam seorang alkemis di Aula Pil. Leng Ya menegur. Menghadapi Leng Ya, Liu Yue hanya bisa menggertakkan giginya dalam diam. Ayahmu mengirimmu ke Aula Herbal karena kamu memiliki bakat sebagai seorang alkemis. Kami telah memperlakukanmu dengan baik, terutama guru Aula ketiga. Katakan padaku, apakah Aula Pil mengecewakanmu? Leng Ya melanjutkan. Saya tahu kesalahan saya. Tolong berikan saya hukuman saya. Liu Yue menundukkan kepalanya. Dia telah kehilangan kesabaran saat ini. Sambil menghela nafas, Leng Ya melanjutkan, bagus kalau kamu menyadari kesalahanmu. Pergi dan minta maaf pada guru Kuyun dan Lin Yun. Begitu Leng Ya berbicara, semua orang langsung tahu bahwa Tuan Aula kedua tidak akan menghukum Liu Yue. Bagaimanapun, Liu Yue adalah putri komandan pengawal ilahi. Tapi Lin Yun sudah puas dengan hasil ini. Lagi pula, membuat Liu Yue meminta maaf padanya di depan umum pasti terasa lebih buruk daripada dicambuk. Pada saat ini, wajah Liu Yue tidak sedap dipandang. Dia tidak pernah menyangka masalah hari ini akan berkembang seperti ini. Dia tidak hanya gagal menjadikan Lin Yun sebagai budak ramuan, tetapi dia bahkan harus meminta maaf kepada Lin Yun di depan umum. Terlepas dari keengganannya, dia tahu bahwa Tuan Aula kedua telah bersikap lunak. Jika dia terus membuat masalah, itu hanya akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia akan semakin menderita. Liu Yue meminta maaf kepada guru Kuyun dan adik laki-laki Lin Yun. Saya minta maaf atas apa yang telah saya lakukan. Ketika Liu Yue mengangkat kepalanya, wajahnya diwarnai ungu.
Lin Yun hanya tersenyum dan menerima permintaan maafnya dengan tenang. Oke, masalah ini sudah selesai sekarang karena dia sudah meminta maaf. Selain itu, Liu Yue tidak akan lagi menjabat sebagai diaken di aula herbal dan fokus pada kultivasinya. Sebelum dia menggenggam rune spiritual bintang 1, dia tidak akan mengambil posisi apapun, kata Leng Ya. Kata-katanya seperti petir yang menyambar Liu Yue. Sebagai diaken di aula herbal, Liu Yue tidak perlu melakukan apapun untuk menerima manfaat. Tapi sekarang, dia menghancurkan kakinya sendiri dengan batu dan kehilangan posisinya. Oke, bubar. Leng Ya melambaikan tangannya. Wajah Liu Yue menjadi gelap. Dia melirik Lin Yun dalam-dalam sebelum dia pergi dengan giginya terkatup. Jantung Huang Fu Jingxuan hampir runtuh dari apa yang baru saja dia lihat. Lika-liku hari ini terlalu mendebarkan baginya. Dia awalnya mengira bahwa Lin Yun akan diturunkan menjadi budak ramuan, tapi situasinya tiba-tiba berubah. Lin Yun tidak menerima hukuman apapun dan malah menjalin hubungan dengan seorang alkemis bintang 2. Hubungannya dengan Ku Yun akan menjamin bahwa dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya di masa depan. Lin Yun bahkan membuat Liu Yue kehilangan posisinya sebagai diaken. Adapun Hu Xingyang, yang tampak mengagumkan 3 hari yang lalu, hasilnya bahkan lebih menyedihkan. Dia mengalami kelumpuhan kultivasinya dan diturunkan menjadi budak herbal. Lin Yun, aku tidak tahu harus berkata apa sekarang. Kamu berani bersaing dengan Liu Yue dan menang, Huang Fu Jingxuan tersenyum pahit. Pada akhirnya, ini adalah paviliun pedang Ling Qiao. Tidak ada yang bisa dia lakukan di sini. Aku bahkan berani membunuh Wang Ning, jadi mengapa aku harus takut pada gadis seperti dia? Lin Yun menjawab. Setelah Leng Ya pergi, Ku Yun kembali dan menatap Lin Yun. Lin Yun, ikutlah denganku. Lin Yun tahu apa yang ingin dikatakan Ku Yun. Jadi dia memotong pembicaraannya dengan Huang Fu Jingxuan dan mengikuti Ku Yun. Ketika mereka kembali ke ruang alkimia, Ku Yun tersenyum pahit dan berkata, Lin Yun, apa yang akan kulakukan sekarang karena kau mengatakan bahwa aku berhasil memurnikan pil awan petir? Jika kebenaran terungkap, aku tidak hanya akan menjadi bahan tertawaan, tapi aku mungkin akan berakhir seperti Hu Xingyang. Dia belum memahami rune spiritual awan petir sejak dilakukan oleh Lin Yun. Dia masih jauh dari menjadi alkemis bintang 2. Tidak mungkin ada orang yang bisa menipu dengan cara mereka melalui profesi spiritualis. Kebenaran pasti akan terungkap dalam beberapa bulan. Tenang. Karena aku berani mengatakannya, maka secara alami aku punya ide untuk membiarkanmu tetap di posisi ini dengan kuat, jawab Lin Yun dengan tenang. Apa maksudmu? Tanya Ku Yun. Aku telah mendapatkan wawasan tentang beberapa hal dalam 3 hari terakhir. Terlalu merepotkan bagiku untuk memurnikan pil, jadi aku akan mengajarimu rune spiritual. Bakatmu tidak buruk, hanya saja kamu baru saja mengambil jalan memutar. Saya jamin kamu pasti akan meningkat dengan ajaran saya. Kau mengajari saya? Ku Yun bertanya dengan tidak percaya. Meskipun dia tahu bahwa Lin Yun adalah seorang berbakat yang bisa menuliskan Vireclut spiritual rune dengan begitu cepat, Lin Yun masih terlalu muda sedangkan dia telah berada di jalur spiritualis selama 5 dekade terakhir. Kau tidak percaya padaku? Lin Yun tersenyum dan auranya tiba-tiba berubah. Menggunakan jarinya sebagai kuas, Lin Yun mulai menggambar rune spiritual awan petir di udara. Ketika dia selesai, Lin Yun menghela nafas panjang. Kelelahan karena menggambar di udara dengan jarinya terlalu besar, tidak seperti menggunakan kuas rune spiritual. Dia benar-benar menghabiskan seluruh gumpalan energi usia untuk melakukan ini, yang ingin Lin Yun gunakan dengan hemat. Tuan, Ku Yun benar-benar tercengang dengan apa yang dia lihat dan berlutut. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menuliskan rune spiritual di udara. Lin Yun dengan cepat membantunya berdiri dan tersenyum, tidak perlu berlutut lagi karena kau sudah melakukannya sebelumnya. Aku hanya nyaris tidak berhasil menulis di udara. Tidak sehebat yang kau pikirkan. Tapi itu sudah lebih dari cukup bagi saya untuk mengajari Anda. Cukup. Itu benar-benar cukup. Ku Yun menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Aku akan mengajarimu cara menuliskan rune spiritual di masa depan saat kamu memurnikan pil. Kita tidak membutuhkan aturan di antara kita. Ngomong-ngomong, kita berdua memiliki Yun di nama kita, jadi ini bisa dianggap sebagai takdir kita. Lin Yun tersenyum. Bersembunyi di balik layar tidak hanya akan menyelamatkannya dari masalah, tapi dia juga bisa menyembunyikan keberadaan sutra hati Sui Yue. Baiklah, tapi di mana aku bisa menemukanmu jika aku butuh bantuan? Tidak ada alasan bagi Ku Yun untuk menolak saran Lin Yun. Lin Yun merenung sejenak sebelum dia bertanya, apa kau tahu Gunung Liontin?
Sepertinya aku tinggal di bagian pemula di Gunung Liontin. Tapi aku tidak yakin di mana tempat tinggalku sebenarnya. Gunung Liontin. Aku tahu di mana itu. Aliansi Serikat cukup terkenal di Paviliun Pedang Ling Qiao. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu. Aku akan datang dan mencarimu jika aku butuh sesuatu. Lin Yun baru saja datang ke Paviliun Pedang Ling Qiao, jadi dia tidak yakin kemana dia harus pergi sekarang. Dia mengenali jalannya, tapi dia tidak terlalu yakin dengan keadaan sekitar. Tunggu. Kuyun menghentikan Lin Yun dan menyerahkan sebuah tas, ini 1000 batu giok spiritual dan 100 pil mendalam besar. Kau bisa menganggap ini sebagai hadiah dariku untukmu karena telah menerimaku sebagai muridmu. Lin Yun menerima tas itu. Inilah alasan dia memutuskan untuk membantu Kuyun menjadi seorang alkemis bintang 2. Agar dia bisa menemukan sumber yang bisa memberinya sumber daya untuk kultivasinya. Kemudian lagi, Kuyun cukup bijaksana untuk memberikan apa yang paling dibutuhkan Lin Yun saat ini. Terima kasih. Tidak perlu mengusirku. Suasana hati Lin Yun sedang baik ketika dia keluar dari kamar alkimia. Dia yakin bahwa dia akan memiliki sumber daya yang sangat diperlukan di masa depan dengan adanya Kuyun, belum lagi dia juga bisa menghasilkan banyak uang. Bagaimanapun, tidak mungkin dia bisa membuat kemajuan dalam kultivasinya tanpa sumber daya. Ketika dia datang ke lobi, dia melihat Huang Fu Jingxuan menunggunya dan bertanya, mau kemana sekarang? Aku akan pergi ke platform pedang Myriad. Tidak akan lama lagi sebelum aku memahami maksud pedang yang lengkap, Huang Fu Jingxuan tersenyum. Ada secercah kepercayaan diri yang berkedip-kedip di antara kedua alisnya. Selain Lin Yun, Huang Fu Jingxuan bisa dianggap sebagai pemula yang paling berbakat. Huang Fu Jingxuan seharusnya bersinar terang di kontes 9 bintang, tapi penampilan Lin Yun telah membayangi dia. Namun meski begitu, Huang Fu Jingxuan masih memiliki kebanggaan tersendiri. Lin Yun terkejut ketika dia memeriksa Huang Fu Jingxuan. Dia bisa merasakan bahwa Huang Fu Jingxuan hanya selangkah lagi dari niat pedang yang lengkap. Platform pedang Myriad apakah sehebat itu? Tanya Lin Yun. Kamu akan tahu jika kamu ikut, jawab Huang Fu Jingxuan dengan senyum misterius. Baiklah. Aku juga berniat untuk melakukan perjalanan ke sana. Kemudian, mereka berdua meninggalkan aula herbal dan mengobrol di sepanjang jalan. Tapi tiba-tiba, Lin Yun teringat sesuatu dan bertanya, klan Huang Fu sepertinya memiliki latar belakang yang dalam. Hanya sedikit lebih rendah dari 4 klan bergengsi. Kamu seharusnya tidak kekurangan sumber daya sebagai keturunan klan Huang Fu. Jadi kenapa kau mencoba peruntunganmu di Aula Pil? Sambil tersenyum pahit, Huang Fu Jingxuan menghela nafas, klan dibagi menjadi garis utama dan garis cabang. Misalnya, Wang Ning tidak kekurangan sumber daya karena dia adalah keturunan dari garis utama. Sedangkan untuk garis cabang, baiklah, mari kita tidak membicarakannya. Lin Yun tahu bahwa topik ini telah mengenai titik sakit Huang Fu Jingxuan. Dia segera mengganti topik, baiklah, aku butuh informasi tentang seseorang darimu. Siapa orangnya? Bai Lixuan. Anda harus mengenal orang ini, bukan? Tapi kenapa aku tidak melihatnya setelah memasuki sekte? Huang Fu Jingxuan tersenyum dan menunjuk ke lambang di dadanya, kamu bertanya pada orang yang tepat. Saya telah bergabung dengan aliansi bintang tunggal, yang sama dengan Bai Lixuan. Aliansi ini hanya menerima para elit dan maniak kultivasi. Saya mendengar dari para senior bahwa Bai Lixuan mengasingkan diri ketika dia kembali dari Azure Sun County. Mengasingkan diri? Tanya Lin Yun. Ya, dia adalah orang yang terkenal dalam sekte, mengalahkan banyak kultivator di alam bela diri yang mendalam saat dia masih di alam Xiantian. Dia bahkan memasuki peringkat bumi dan dikenal sebagai monster. Tapi dia telah mengasingkan diri. Kali ini, bahkan jika dia tidak dapat mencapai fisik suci, dia masih harus membuat terobosannya. Wajah Huang Fu Jingxuan dipenuhi kekaguman saat dia berbicara tentang Bai Lixuan. Lin Yun akhirnya tahu mengapa dia tidak mendengar apapun tentang Bai Lixuan sejak dia bergabung dengan sekte. Dengan itu, keduanya berjalan berdampingan menuju platform pedang Myriad. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Yan untuk diberitahu tentang lokasi Lin Yun. Ketika dia membaca catatan yang diberikan padanya, wajahnya berubah menjadi gelap, kau akhirnya keluar. Dan di sini aku pikir kau akan tetap bersembunyi selama sisa hidupmu. Wang Yan memancarkan gelombang aura pembunuh yang tak terkendali. Hal ini menyebabkan banyak orang di markas Wang Yan membuka mata mereka. Mereka semua adalah elit yang telah dipanggil kembali ke sekte oleh Wang Yan. Dibandingkan dengan trik kecil yang digunakan oleh Liu Yue, Wang Yan adalah sumber masalah terbesar Lin Yun.